warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pembelajaran seperti biasa. Namun mengingat kondisi yang saat ini yang masih kurang baik, kita tidak bisa melakukan pembelajaran secara konvensional atau tatap muka seperti biasanya. Kalian tetap harus semangat dalam belajar ya adik-adik. Nah, semoga pandemi ini segera berlalu dan kita dapat melakukan pembelajaran secara tatap muka. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing agar menjadi berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya, untuk presensi adik-adik dapat melakukan dengan melalui Google Form yang sudah Ibu siapkan. Nah, absensi akan Ibu tutup sesuai dengan jam pembelajaran selesai. Bisa dipahami ya? Pada hari ini kita akan belajar mengenai matriks. Mungkin dari sebagian kalian bahkan semuanya sudah pernah mendengar tentang matriks. Nah, apa sih itu matriks? Nah, jadi sebelum kita ke penjelasan yang lebih lanjut, kita itu harus memahami apa sih itu matriks. Nah, itu. Nah, matriks itu adalah kumpulan bilangan yang disusun secara baris dan kolom, atau bisa keduanya baris dan kolom dan disusun dalam suatu tanda kurung. Kemudian Ibu misalkan mempunyai sebuah matriks A. Dalam matriks itu menggunakan penulisan huruf kapital. Bisa dilihat menggunakan huruf kapital ya. Kemudian kita harus bisa membedakan antara mana yang baris dan mana yang kolom. Seperti itu. Nah, jadi pada penulisan paragraf bisa kita lihat untuk yang baris pertama yaitu 2, 3, baris kedua 1, 2, baris ketiga 4, 5. Nah, barisnya ada 3 baris. Kalau baris itu ke samping. Seperti itu. Nah, kalau untuk mencari kolom itu dari atas ke bawah 2, 1, 4, 3, 2, 5. Jadi ada 2 kolom. Bisa dipahami adik-adik? Diingat-ingat ya ketika menentukan baris dan kolom. Kalau baris itu ke samping, kalau kolom itu ke bawah, seperti itu. Nah, di dalam sebuah matriks itu ada yang namanya elemen. Elemen itu berarti angka-angka yang ada di dalam matriks. Nah, dari contoh ini berarti elemennya ada 2, 3, 1, 2, 4, 5. Nah, ini yang namanya elemen matriks. Seperti itu. Bisa dipahami ya adik-adik? Halaman pada matriks A bisa kita lihat elemen matriks. Di dalamnya ada elemen-elemen yang membentuk A11 yang berarti posisi baris pertama, kolom pertama. Jadi penulisan nama pada matriks menggunakan huruf kapital. Nah, untuk elemen matriks itu menggunakan huruf kecil seperti itu. Nah, jadi elemen A11 ada A11 itu 2, yaitu baris pertama, kolom pertama. Nah, untuk A22 ada di 1.
baris kedua, kolom kedua, seperti itu dan seterusnya. Bisa dipahami ya. Setelah kita memahami baris dan kolom, kita akan mencoba membandingkan beberapa matriks yang Ibu sediakan. Bisa dilihat ada 3 matriks A, B, dan C. Nah, kita misalkan dulu M itu baris dan N itu kolom. Nah, yang pertama dari matriks A, mencari orde. Orde itu rumusnya M kali N. Nah, yang pertama tentukan dulu barisnya. Berarti barisnya itu yang pertama 2, 3 baris pertama, 1, 2 baris kedua, 4, 5 baris ketiga. Jadi barisnya ada 3 baris. Nah, untuk kolomnya, kolom pertama 2, 1, 4, kolom kedua 3, 2, 5. Jadi ada 2 kolom. Nah, tadi kan rumus dari orde itu kan M kali N. Nah, dari matriks A, M-nya itu 3 dan N-nya 2. Jadi berarti matriks A ordenya 3 kali 2. Nah, untuk matriks B sama. Mencari ordenya, berarti ini ada 2 baris dan 1 kolom. Jadi ordenya itu 2 kali 1. Nah, untuk yang C ada 1 baris dan 2 kolom. Jadi ordenya 1 kali 2. Seperti itu. Bisa dipahami ya adik-adik. Selanjutnya kita ke operasi matriks. Selanjutnya kita ke operasi matriks. Yang pertama ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Jadi di dalam matriks itu tidak ada pembagiannya. Nah, yang pertama syarat dari penjumlahan. Jadi syarat penjumlahan itu jika terdapat 2 atau lebih matriks yang dijumlahkan dan memiliki orde jumlah yang sama. Nah, itu bisa kalian jumlahkan dari syarat yang tadi Ibu sampaikan. Nah, misalkan, nah ini ada sebuah matriks, ada 3 ya. Ini kan beda ordenya beda. Yang pertama orde 3 kali 2, yang kedua ada 2 kali 1, yang ketiga ada orde 1 kali 2. Jadi antara A dan B itu tidak bisa dijumlahkan karena ordenya berbeda. Sama B sama C itu juga tidak bisa dijumlahkan karena ordenya berbeda. Seperti itu. Nah, Ibu mempunyai sebuah matriks yang bisa dijumlahkan. Nah, ini bisa dilihat. Ini kan sama ya, ordenya 3 kali 2. Nah, ini bisa kalian jumlahkan. Bisa dipahami teman-teman? Buat penjumlahan dan pengurangan. Bisa dilihat. Nah, jika A plus B, jadi hasilnya akan sama B plus A. Nah, jika dalam kurung A plus B ditambah C, hasilnya juga akan sama A plus dalam kurung B plus C. Nah, tidak berlaku dalam pengurangan. Nah, A min B tidak sama dengan B min A, jadi tidak bisa dikurangkan. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Selanjutnya kita ke perkalian pada matriks. Syarat perkalian dalam matriks itu jika jumlah kolom pertama sama dengan baris kolom kedua. Misalkan ini ada matriks A dan matriks B. Matriks A sama dengan 4, 5, 3, 1. Matriks B sama dengan 1, 1, 2, 2, 4, 3. Nah, dari
matriks A ini mempunyai orde 2 kali 3. Nah, untuk matriks B itu 2 kali 3. Jadi jika dikalikan itu menghasilkan C 2 kali 3. Nah, bisa dipahami untuk perkalian? Bisa ya? Kasih. Nah, hasil dari A kali B itu tidak sama dengan B kali A. Jadi berbeda dengan penjumlahan yang sifat pertama itu. Nah, kalau penjumlahan kan A ditambah B itu sama dengan B plus A. Nah, kalau dalam perkalian itu A kali B tidak sama dengan B kali A. Nah, bisa dicermati, diingat-ingat ya. Selanjutnya Ibu akan mencontohkan operasi penjumlahan pada matriks. Nah, dilihat Ibu mempunyai soal A, matriks A sama dengan 4, 1, 3, 4, dan matriks B 2, 1, 1, 5. Caranya bagaimana untuk menentukan penjumlahan A plus B? Nah, bisa kita lihat baris pertama itu ditambahkan baris pertama dari masing-masing matriks. Nah, berarti 4 tambah 2 kita masukkan, kemudian 1 tambah 1 masukkan, 3 tambah 1 dimasukkan, 4 tambah 5 dimasukkan. Nah, 4 tambah 2 sama dengan 6, 1 tambah 1 sama dengan 2, 3 tambah 1 sama dengan 4, dan 4 tambah 5 9. Nah, jadi matriks A plus B itu menghasilkan 6, 2, 4, 9. Untuk yang kedua itu terkait dengan pengurangan. Nah, pengurangan sendiri sama seperti penjumlahan, tinggal di Nah, untuk yang kedua itu tentang pengurangan. Nah, untuk pengurangan sendiri caranya sama seperti penjumlahan, tinggal diganti. Untuk yang penjumlahan ini penjumlahan diganti kurangi, berarti 4 dikurangi 2 sama dengan 2, 1 dikurangi 1 0, 3 dikurangi 1 2, 4 dikurangi 5 min 1, berarti hasilnya kalau A min B 2 0 2 min 1. Nah, seperti itu bisa dipahami ya untuk pengurangan dan penjumlahan. Kita selanjutnya ke perkalian. Nah, untuk perkalian bisa dilihat untuk soalnya sama, matriks A dan matriks B, matriks A 4 1 3 4, matriks B 2 1 1 5. Nah, untuk perkalian bisa dilihat ya, A kali B. Jadi baris pertama dikali baris kedua, 4 dikali 2 ditambah baris kedua dikali baris kedua, 1 kali 1. Kemudian baris pertama dikali kolom kedua, 4 kali 1. Kemudian yang kedua baris kedua dikali kolom kedua, dan seterusnya. Nah, hasilnya yaitu 9 9 10 2 3. Nah, jadi untuk perkalian matriks itu berarti baris dikali kolom, baris pertama dikali kolom kedua. Tadi untuk syarat-syarat matriks sudah Ibu jelaskan ya, kurang lebihnya bisa dipahami adik-adik. Semoga bermanfaat, kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.